Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menikmati saat-saat yang paling indah. Saya percaya saat yang paling indah dalam hidup kita adalah saat di dalam hadirat Tuhan. Karenanya malam hari ini siapkan hatimu. Yuk mari datang sama-sama dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun beranjak tahun yang lain. Tuhan selalu ada untuk kami. Bahkan Tuhan tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami bersyukur. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini, engkau yang sedang di dalam kondisi terpuruk. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Serahkanlah pergumulanmu pada Tuhan saja. Mari sama-sama kita tenggelam di dalam hadirat-Nya, menikmati kasih Tuhan. Karena saya percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan, ada terobosan demi terobosan yang baru. Tuhan akan kerjakan. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hatimu datang. Yes. Sembah Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati Engkau malam ini ya Tuhan. Yes. Jamah setiap kami umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Yesus, terima kasih. Menikmati Engkau ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Itu yang ku rindukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Dalam hadirat-Mu, kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Engkau lebih. Dari
segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Mari lebih lagi. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindu. Amin. Rindu menikmati engkau dalam hadiratmu. Engkaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Malam hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, percayalah, rencana Tuhan rencananya yang paling indah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karenanya mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Mari nikmati hadirat-Nya. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang rindu, yang haus akan Tuhan. Yes. Rasakan dekapan Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari dengan lembut. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau, mari inginkan Dia lebih dari segalanya. Lebih lagi saat indah bersamamu, saat indah bersama. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Itu yang selalu kami rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Engkaulah dambaan hidup kami, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu
di hatiku. Ku ingin Engkau, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau lebih lagi. Nikmati hadirat Tuhan. Ya, biarkan aliran kasih Tuhan boleh mengalir malam hari ini. Mari rasakan aliran kasih Tuhan boleh mengalir, memenuhi setiap kita malam ini. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi inginkan Dia, rindukan Dia. Roh Kudus, jamah setiap kami umat-Mu. Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Amin. Selamanya. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi sembah Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati yes. Kami nikmati hadiratmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamaku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamaku. Ku ingin selalu yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati bagi firman-Mu karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup menjadi kekuatan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini, dan sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Iya, puji Tuhan, ya shalom dan selamat sore Ibu Debbie, Pendeta Debbie Basjir dan seluruh tim Mesbah Doa.
Ya, perkenalkan nama saya Sheryl dari Jambi. Saya jemaat setia Misbah Doa dan juga Misbah Syukur sejak bulan Januari 2021. Begini Bu, saya mau kesaksian atas mujizat yang boleh Tuhan Yesus beri dalam hidup saya. Dulu ya, beberapa waktu yang lalu, saya mengalami kecemasan dan juga kekhawatiran yang berlebihan, di mana saya selalu ada pikiran jahat timbul untuk membunuh anak saya sendiri. Waduh ya, bahaya saudara ya. Saya bergumul selama 6 tahun. Setiap hari ya bisikan itu untuk membunuh anak saya sendiri itu datang. Dan selama 6 tahun setiap hari saya melawan semua pikiran-pikiran itu dengan doa, pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Saat itu saya berkata, Tuhan, sekalipun Tuhan belum menyembuhkan saya akan tetap setia. Dan saya percaya mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup saya, di dalam jiwaku. Ya, dan saya merasakan cemas, kekhawatiran, ketakutan, pikiran jahat untuk membunuh anak saya sendiri, ya, dan rasa tidak bersemangat itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tuhan menjamah dan Tuhan menjawab. Dan sekarang saya sudah menjalankan hari-hari saya dengan kehidupan normal seperti manusia biasa. Ya, dan sungguh Tuhan sangat ajaib, sangat nyata, ya, kesembuhan itu benar-benar saya rasakan. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi ya motivasi bagi kita semua untuk menambah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, sekian kesaksian saya Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya saudara, seringkali ya ketika iblis itu ingin menyerang hidup kita, banyak hal yang iblis coba tanamkan dalam pikiran kita. Ya sebenarnya aneh ya kalau kita lihat di sini. Ya masa timbul pikiran dalam hati untuk membunuh anaknya sendiri. Ya ingat di hari-hari terakhir, di akhir zaman setan bekerja semakin luar biasa. Sehingga ketika kita membuka celah, membiarkan hati kosong, ada banyak bujukan-bujukan iblis, ada banyak bisikan-bisikan iblis yang dapat menjatuhkan iman kita, bahkan ya membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi benar seperti yang Ibu lakukan, lawan iblis dengan doa, pujian, penyembahan, bahkan dengan firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah hari-hari ini kalau engkau takut, khawatir, ya cemas, pikirannya galau, hatinya kosong, ayo isi dengan firman Tuhan. Jangan biarkan hati kita menjadi tawar, jangan biarkan hati kita kosong, isilah dengan firman Tuhan, dengan pujian, penyembahan. Itulah peperangan rohani yang harus kita lakukan hari-hari ini. Akhirnya ya tidak singkat loh saudara, 6 tahun bergumul agar Tuhan hilangkan semua pikiran-pikiran dan serangan-serangan iblis itu. Ya makanya kita lihat sekarang banyak orang tiba-tiba bunuh diri, banyak orang tiba-tiba bunuh orang, ya banyak orang tiba-tiba menjadi gila karena ya kalau jiwa itu kosong maka setan tuh mengajak 7 roh yang lebih jahat untuk masuk. Tapi puji Tuhan Ibu diselamatkan Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Yesaya 14. Judul perikopnya ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub, akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Ayat 2, bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Ya, kita lihat di sini firman Tuhan, saudara.
Dalam Yesaya 14 ya, tema utama di kitab ini adalah ya bahwa orang-orang yang bukan Israel dikatakan akan bergabung dengan orang-orang Israel dan kembali. Ya, rencana Allah bahwa melalui umatnya yang setia, manusia di seluruh dunia akan diberkati. Ya, melalui keluarga Daud, seluruh dunia akan diselamatkan oleh Kristus. Firman Allah harus tersedia bagi ya sekelompok manusia dalam bahasa mereka sendiri. Kita tidak boleh membatasi kasih Allah kepada bangsa lain. Ya, Allah mengasihi seluruh dunia dan kita harus mendukung dan menolong, bahkan menjadi kepanjangan Tuhan untuk menggenapi setiap visi dari Tuhan. Ya, dikatakan bahwa Tuhan akan mengasihi kembali Yakub. Bahkan bangsa-bangsa lain yang dulu pernah menindas Israel, yang dulu pernah ya menawan mereka, akan dikumpulkan Tuhan, bahkan mereka akan menjadi para pelayan untuk ya kaum Israel. Ayat 3, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Dari sini kita bisa belajar bahwa ada saatnya dan ada waktunya penderitaan berakhir. Ada waktunya Tuhan mengakhiri segala hukumannya. Tuhan izinkan Israel ditindas oleh bangsa asing, tetapi tujuannya untuk mereka itu bertobat. Ya, dan ketika mereka bertobat, Tuhan pulihkan kembali keadaan mereka dan mereka akan berkata, ya dari mulut mereka, wah si penindas sudah berakhir. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang memerintah. Ayat 6, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Ya, akan berakhir penghukuman Tuhan. Ada waktunya Tuhan itu reda karena pertobatan kita, saudara. Kalau hari ini mungkin kita sedang dihajar, hari ini kita sedang menghadapi masalah, kita sedang ada dalam pergumulan yang berat, mungkin itu merupakan hajaran dan didikan Tuhan, cepatlah bertobat. Karena hanya pertobatan yang bisa menghentikan murka Tuhan. Ayat 7, segenap bumi sudah aman dan tentram dengan orang-orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu, katanya, dari sejak engkau rebah terbaring tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Ya, kehancuran bangsa Babel. Ya, Tuhan membalaskan kepada mereka segala kejahatan mereka karena memang mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah dan tidak takut kepada Tuhan. Ayat 9, dunia orang mati dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua berkas pemimpin di bumi. Semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Ya, ketika orang-orang sombong ditaklukkan oleh Tuhan, maka mereka akan turun ke bawah bumi, ke dunia arwah. Ayat 10, sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ayat 11, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kejatuhan, kesombongan bangsa Babel akan direndahkan oleh Tuhan. Ketika datang waktunya pembalasan dari Tuhan, mereka dijatuhkan karena segala kesombongan itu mendatangkan murka Allah. Ya, dari sesuatu yang wow, yang berkuasa tiba-tiba dihancurkan Tuhan. Ingat, apapun yang ada pada kita hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh kita merasa bahwa semuanya karena kita. Karena Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mencari Tuhan dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya firman Tuhan sudah dibentangkan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami
mengarahkan hidup kami pada perkenanan-Mu, pada firman Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas segala sesuatu. Engkau merendahkan orang yang meninggikan diri, tapi Engkau meninggikan orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Bapa, biar Engkau dapati setiap kami menjadi orang yang rendah hati, mengakui bahwa segala yang kami alami, segala yang kami nikmati hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kami dapat karena kekuatan kami. Bahkan persoalan masalah yang sedang kami alami, itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Beri kami kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Hanya kepada Engkau saja tempat kami bersandar. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang diproses hari-hari ini, dalam keluarga, rumah tangga, dalam keuangan, yang terlilit hutang piutang, ya, yang sedang diproses dalam iman. Biarlah mereka terus mencari Tuhan, mengandalkan Engkau. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang ingin punya keturunan, diberikan kandungan yang subur dan ada anak keturunan ilahi. Kami berdoa biarlah anugerah-Mu turun melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka semua Tuhan yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan buat bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah buat bangsa ini. Sehingga bangsa kami boleh mengalami revival, kebangunan rohani, jiwa-jiwa diselamatkan. Juga bagi semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, anugerah Tuhan turun melimpah dan mereka juga boleh mengalami pertobatan. Berkati pemerintahan Tuhan di bangsa ini. Biarlah mereka takut akan Tuhan, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, hidup menghormati Tuhan, menjauhi dosa. Tuhan berperkara dengan bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari roh kekacauan, kerusuhan, kepentingan orang, niat-niat jahat orang atas bangsa kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena itu mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara, besok kita ada di Mezbah Doa Onsite di Citycon jam 6.30 sore. Kita ketemu sekali lagi besok di Citycon Mezbah Doa Onsite. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.